Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dito Trimas, dengan NPM 23150611015. Jadi pada video kali ini saya akan menjalankan UAS keamanan sistem informasi, di mana itu menghubungkan antara PC 1 dengan PC 2 itu menggunakan OpenVPN. Jadi mana untuk tampilan sekarang itu adalah dari si PC satunya. Dan untuk PC 2-nya itu akan berkelanjutan dari video ini. Maka dari itu kita langsung saja masuk ke implementasi dari tugas atau UAS keamanan sistem informasi. Baik, langsung aja kita masuk ke bagian dari si PC 1. Ini mana sini untuk website-nya sendiri itu akan kita running. Sebelum kita running, kita tuh harus mengecek terlebih dahulu untuk dari networknya, yang dimana untuk adapter 1 itu dia bridge adapter, terus ke WAN kita, terus di sini low out, dan juga untuk adapter 2 itu only adapter, dia pakai VLAN dan juga low out. Langsung aja, kalau misalkan ini langsung kita running ke tampilan ini. Nah, kalau misalkan udah running, dia akan masuk ke tampilan welcome to PipeSense. Sebelum itu, di sini kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu untuk di Ethernet 3-nya atau LAN-nya. Jadi kita masuk ke Ethernet 3, di sini kita ke property. Lalu juga setelah ini kita langsung masuk ke bagian Internet Protocol version 4. Nah, di sini ini udah saya ubah, ini mana untuk IP address-nya sendiri. Di sini kita atur ke 192.168.10.1 yang akan dibuka di PC2. Sedangkan di sini untuk default gateway-nya yaitu adalah 192.168.10.5. Ini akan dibuka di PC2 juga. Jadi nanti seharusnya adalah PC2 itu akan terhubung ke tampilan dari IP yang ada di sini. Nah, bagaimana cara terhubungnya? Untuk cara terhubungnya sendiri, kita harus menghidupkan Laragon. Ini mana kita sudah menghidupkan Laragon, lalu nanti di PC2 dia akan membuka via OpenVPN. Seperti itu untuk koneksinya. Baik, di sini langsung aja kita coba running untuk pengaturan dari di PC1. Nah, untuk PC1 di sini kita udah menemukan WAN-nya itu 192.168.1.8 dan LAN-nya itu 192.168.10.1. Nah, di sini untuk kita masuk ke PFSense sendiri kita pilih opsi 8 atau cell. Nah, lalu di sini kita fctl min-d. Ini mana itu gunanya untuk nge-restart sementara dari si firewall-nya. Nah, sini sudah enable, seharusnya tampilan kita sudah bisa 192.168 titik 1.8 tadi kita cek dulu 1.8. Nah, ini sudah masuk ke tampilan dari si PipeSense. Kita masuk aja login. Masih menunggu untuk di tampilan loginnya. Nah, ini udah masuk ke tampilan dari loginnya. Ini mana?
untuk tampilan di PC1 ini kita harus mengatur beberapa tampilan. Yang pertama, di sini kita masuk ke sertifikat. Misalkan kita membuat sertifikat nih. Jadi kita masuk ke tampilan sertifikat. Nah, di sini saya sudah membuat untuk PFSense KSI untuk sertifikatnya. Bisa kita lihat. Kalau setelah kita mau add, di sini kita harus masukin deskripsi namanya apa. Kita ke sertifikat. Kita oh ya, di sini pokoknya kita tuh harus kita cek di tampilan kita aja yang udah diedit, yang udah kita buat. Jadi di sini untuk deskripsi namanya kita harus masukkan. Di sini saya masukkan pfSense underscore KSI. Terus metodenya import and exiting certificate authority. Lalu ini sertifikat datanya dan next sertifikat serialnya di sini saya buat 3 seperti itu. Jadi untuk kita membuat tampilan sertifikat itu kita ke bagian sistem dan juga di bagian sertifikatnya. Lalu kita ke firewall, yang dimana kita harus ke rules. Yang dimana di rules ini kita ke tampilan LAN. Kita harus ke LAN, kita di sini harus menambahkan, kita mencet yang add yang tampilan atas untuk port dari si LAN tersebut. Jadi kita di sini nambahin untuk destinasinya itu LAN address dengan port 8022. Terus deskripsinya anti logout rule. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian OpenVPN di VPN. Nah, di sini kita ke bagian wizard. Nah, jadi di bagian wizard ini kita membuat untuk si OpenVPN-nya. Yang dimana di sini kan saya sudah membuat, yaitu tampilannya itu muncul di bagian server ini. Jadi sertifikat yang udah kita ambil itu kita masukkan ke OpenVPN ini via wizard. Nah, untuk pengaturannya apa, untuk deskripsinya itu kita terserah mau masukin apa aja. Lalu di sini server mode-nya kita pilih remote access, local database, lalu di sini protokolnya UDP on IP versi 4 only, dan interface-nya itu any, local port-nya 1194. Nah, untuk peer sertifikatnya, di sini kita ambil yang versi sertifikat yang sudah kita ambil, yaitu pfSense underscore KSI. Nah, server sertifikatnya itu kita kasih nama sertifikat KSI. Nah, lalu di sini ada tampilan untuk IP for tunnelnet. Nah, di sini kita atur ke 10.0.8.0/24. Lalu untuk IP local networknya di sini kita atur ke 192.168.1/24. Dan connectionnya kita bisa atur bisa 2, bisa 5 seperti itu. Lalu kita save aja. Ini kita masuk ke tampilan package manager. Ini dimana kita tuh harus mendownload sebuah tampilan yang udah kita download di available package ini, yang dimana
Nanti kalau misalkan kita udah download OpenVPN-nya, nah itu akan muncul di installed package ini seperti ini, kayak nama OpenVPN client export, versi berapa, kategori security. Nah itu sudah ketampil. Nah setelah tahap ini kita masih ada tahap lanjutan yang dimana kita di sini membuat user manajernya. Jadi untuk di user manajernya sendiri itu kita buat kita add. Nah di sini saya sudah membuat itu mahasiswa underscore 1. Misalkan kita lihat aja tampilannya. Nah di sini user, nama username-nya mahasiswa underscore 1. Terus kita masukin password dan juga konfirmasi passwordnya. Nah, di sini user sertifikatnya kita hubungkan ke sertifikat mahasiswa, yang dimana dengan nama PFSense KSI ini. Lalu kita save. Seperti itu. Setelah kita membuat user manager tadi, kita masuk ke OpenVPN lagi, yang dimana kita ini harus mendownload sesuatu yang akan dibuka di PC 2-nya. Jadi kita ke OpenVPN, di sini kita ke client export, yang dimana di scroll ke bawah di client export ini sudah tertera VPN klien kita, yaitu mahasiswa underscore 1 dengan sertifikat namanya itu sertifikat mahasiswa underscore 1. Nah kita download yang mouse client ini mana kalau misalkan dia sudah terdownload itu kita harus kirimkan ke PC 2 nya untuk dibuka di OpenVPN dari PC 2 seperti itu. Nah untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke PC 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan di tampilan dari si PC2, di mana kita di sini akan melakukan pengecekan atau pengetesan untuk apakah OpenVPN kita terhubung atau tidak. Di mana kita itu harus menerima file dari si PC1, file dari PFSense. Jadi kita nanti akan melakukan pengecekan untuk dari si IP lokal di PC1 dan juga IP web server di PC1. Di mana untuk IP web servernya itu kita menggunakan Laragon. Di sini kita langsung masuk ke file yang udah kita download. Sini ke PFSense. Nah, di sini kita harus import ke OpenVPN-nya. Di sini kita connect. Di sini kita masukin username-nya mahasiswa 1, passwordnya 123. Kita enter. Nah, kita menunggu untuk connect atau tidak. Nah, di sini berhasil connect. Di mana itu artinya kita bisa langsung membuka tampilan dari si IP-nya. Pertama kita buka dulu untuk IP lokalnya 92.168.10.1. Nah, di sini sudah berhasil buka, masuk ke tampilan PFSense. Masuk. Nah, ini berhasil membuka ke tampilan dari si PFSense-nya. Di sini kita bisa melihat seluruhannya. Lalu untuk pengecekan kedua, kita itu akan masuk ke IP dari si Laragonnya, di mana itu IP-nya adalah 192.168.10.5. Nah, di sini kita udah masuk ke tampilan file yang ada di Laragon PC1. Di sini kita bisa melakukan pengecekan, misalkan TA5 untuk tampilan kalkulator. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan dari si tampilan Laragon di PC1. Mungkin cukup sekian untuk video terkait dengan keamanan sistem informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.